Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resani Madulaila akan mempresentasikan bab 4 mengenai hukum etnometodologi. Tinjauan hukum etnometodologi, bab ini menjelaskan tentang mengenai hukum-hukum pidana dengan cara membandingkan pandangan secara singkat mengenai hukum pidana dengan pandangan sebelumnya ketika sedang membuat hukum. Jadi, hukum pidana dapat dibandingkan dengan pandangan sebelum membuat hukum. Hal ini dimaksudkan agar fungsi hukum sesuai dengan kriminalitas yang sedang terjadi dan menggunakan hukum sebagai penengahnya. Ini fokus pada suatu masalah pembuatan hukum. Sedangkan dari penyelidikan etnologis memfokuskan pada di mana hukum kriminal dibuat, disusun, diperdebatkan, diajak bicara, dilewati, dan dinilai. Selanjutnya dikemukakan juga arti dari tatanan sosial. Tatanan sosial adalah sebuah fenomena moral dan kognitif yang merupakan hasil dari suatu penalaran. Untuk metodenya sendiri menggunakan analisa. Analisa tersebut terdapat sebuah pemahaman umum. Sedangkan arti pemahaman umum adalah suatu pencapaian yang praktis dan interpretif daripada adanya kesepakatan yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Sebenarnya pemahaman umum tidak begitu spesifik. Mungkin pemahaman umum hanya disepakati oleh orang-orang yang mengucapkan dan memahaminya, tetapi dalam masyarakat umum tidak terlalu peduli dengan definisi dari pemahaman umum tersebut. Sesungguhnya pada masyarakat umum mereka akan membuat kesepakatan sendiri dari sesuatu yang telah ditetapkan. Kejadian ini berada tidak hanya sekali, melainkan secara terus-menerus untuk semua. Kemudian pengadilan biasanya memutuskan apa yang pada akhirnya untuk semua tujuan yang benar-benar terjadi, dan sebuah aturan akan menyelamatkan seperti itu. Apabila terdapat bukti baru yang telah ditemukan, percobaan baru pula yang juga sudah dilakukan, maka bisa menggoyahkan keputusan. Seperti kelompok pekerja yang ada di Irlandia dan dikenal sebagai Brigham Six dibebaskan karena setelah melewati banding mereka dikatakan tidak bersalah. Akhirnya hukum dibuat untuk digunakan menjelaskan mengapa etnometodologi ini ingin memeriksa penilaian dan hukuman para hakim, pemeriksa, pengacara, dan argumen. Dari sudut pandang teori sosiologis, tatanan moral terdiri dari aturan yang mengatur moral. Aturan yang mengatur kegiatan kehidupan sehari-hari. Masyarakat akan menghadapi dan mengetahui aturan moral hukum etos metodologi untuk melihat jalur tindakan yang normal. Etos metodologi menekankan pandangan internal terhadap semua tindakan sosial. Oleh karena itu, pengertian seperti sistem sosial, struktur sosial lebih luas, dan mode kapitalis semuanya adalah versi lokal dari tatanan sosial. Para pelaku hukum yang memperlakukan kegiatan seperti menuntut klaim sebagai sumber untuk solusi masalah sosiologi. Dimulai dari kasus yang diambil hukum sipil dan bukan kriminal, oleh karena itu diberikan kesempatan. Tujuan dasar hukum adalah peraturan hubungan antara orang dan antara negara atau masyarakat. Untuk tujuan yang terbatas, hubungan hukum dapat digolongkan ke dalam hubungan seks yang berhubungan dengan individu yang bersangkutan adalah tidak relevan. Kebanyakan acuh terhadap hukum seks. Tapi, pada pihak lain, seks jelas merupakan faktor penentu penting dalam hubungan yang disebut perkawinan karena sudah diakui sebagai persatuan antara pria dan wanita. Hukum pidana yang mendasar ada dua hal,
Kejahatan adalah tindakan yang salah dan demikianlah kita katakan bahwa hukum kriminal diikuti dan menyampaikan penilaian moral. Hukum pidana dapat dianggap masuk akal, yaitu agar orang-orang dapat bertindak agar tidak melanggar hukum-hukum pidana. Mereka harus sanggup memahami konsep kejahatan, mengetahui hukum, mengevaluasi keadaan mereka, menilai tujuan mereka, dan menimbang sarana mereka. Tindakan untuk dikatakan sebagai pidana harus memenuhi actus reus dan mens area, yang artinya adalah aksi dan pikiran. Kita harus melakukan tindakan dan niat pikiran. Tanpa adanya niat dan pikiran, tindakan seseorang bukanlah kriminal. Tapi untuk membentuk niat adalah untuk mampu berpikir rasional, dan karena itu tindakan rasional jadi kejahatan. Masalah moral dapat diprediksi hanya pada makhluk rasional. Apa yang ingin kita ambil dari diskusi ini yang secara khusus relevan untuk memahami perspektif etnometodologi tentang hukum pidana adalah ilustrasi dari 3 poin yang dirujuk di akhir bagian pertama di atas. 1. Tidak ada definisi dari aturan apapun seperti hukum pidana atau suatu konsep seperti ketidakwarasan yang dapat menentukan semua kasus atau keadaan yang mungkin dianggap jatuh ke bawah. Arti dari aturan atau konsep terbuka. Jadi, apa arti aturan atau konsep itu bergantung pada seberapa baik argumen, katakanlah, dapat dibuat untuk penerapan aturan atau konsep atas kasus yang sedang dipertanyakan. Kita melihat pembela pembuat argumen seperti itu untuk mempertimbangkan tindakan mencoba untuk menempatkan bayinya dalam api yang terbakar sebagai jatuh di bawah konsep kegilaan. Keputusan seperti itu tidak diberikan di muka. 2. Argumen dan keputusan seperti itu sendiri bergantung pada dan tatanan dalam apa yang secara tradisional disebut dalam sosiologi adat istiadat. Adat istiadat adalah konsep, metode penalaran, norma, praktek, dan institusi yang membentuk struktur kehidupan sehari-hari. 3. Itu hanyalah persyarat dari adat istiadat hukum pidana yang menjadikannya tersedia sebagai alat seperti yang diperlihatkan Jayushi untuk menggambar batas-batas keanggotaan dalam masyarakat bagi orang-orang tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Kita di sini memperoleh jalan masuk etnometodologis untuk masalah sosial klasik yang dibahas oleh Durkheim dalam bab terkenalnya mengenai aturan untuk membedakan antara normal dan patologis. Undang-undang adalah untuk mencegah kecelakaan dan melindungi orang dari cedera, dan alasan untuk itu adalah bahwa orang yang mabuk telah begitu bingung dan gila serta diganggukan persepsinya, penilaian dan pengakuan kewajiban terhadap sesamanya, seperti menjadi ancaman dalam membimbing instrumen yang begitu cepat dan kuat seperti mobil modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zaki Subegi dari Sosiologi Agama 5B. Tidak usah basa-basi di sini, untuk saya sendiri bersama kelompok saya Resa untuk menerangkan di bab 4 di hukum etnometodologi. Di sini
Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan presentasi pada hari ini. Mungkin untuk kelanjutannya bisa mempelajari tentang teori-teori yang ada di bab 4. Yang pertama, kita langsung saja masuk di etodologi dan hukum. Etodologi dan hukum itu dibagi menjadi 4. Ada menjadi 4 prinsip etodologi penyelidikan, yaitu yang pertama, memahami tindakan sosial dalam istilah konsep desain penerima atau penerima. Yang kedua, memperlakukan fakta sosial sebagai pencapaian tindakan dan tatanan sosial sebagai produksi lokal. Dan yang ketiga, yaitu memeriksa pengetahuan anggota dan menggunakan bahasa sebagai topik daripada hanya sumber untuk penyelidikan. Yang keempat, yaitu melihat anggota sebagai praktis analis yang menggunakan aturan daripada di program sebelumnya obat bius budaya. Mungkin untuk etodologi hukum, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada di bab 4. Mungkin bisa teman-teman bisa tanya-tanya lagi untuk pembahasan etodologi hukum. Yang kedua, yaitu etodologi dengan persepsi sosiologi yang lain, yaitu dibagi ada 3, yaitu yang pertama, perbedaan puang dengan posisi umum untuk dua strukturalis perspektif yang memandang tindakan sebagai dirancang untuk memilih kebutuhan ataupun kepentingan sistem sosial yang lebih besar. Setelah itu, etodologi menegaskan pada pandangan internal dari semua tindakan sosial, tindakan dirancang untuk penerima mereka. Oleh karena itu, seperti gagasan sebagai sistem sosial ataupun struktur sosial yang lebih luas. Dan yang lebih luas dan cara produksi kapitalis semuanya adalah versi yang diproduksi secara lokal dari tatanan sosial dan tidak memiliki keberadaan istimewa independen dari terletak, yaitu praktik lokal melalui yang menjadi bukti. Yang kedua, yaitu adalah berbeda dengan pandangan konstruksionis sosial. Etodologi tidak peduli dengan bidang fenomenal yang sedang dibahas. Dengan demikian, sedangkan konstruksionis memperlakukan kegiatan seperti klaim jadikan sebagai sumber solusi bagi sosiolog masalah akuntansi asal mula hukum pidana. Yang ketiga adalah berbeda dengan konsepsi hukum pidana atau dalam semua perspektif sebelumnya. Etodologi lebih menyukai pandangan hukum pidana sebagai produksi kontingen terus-menerus dalam praktek situ peserta dalam proses hukum dan pengaturan. Setelah itu, untuk pemahaman untuk yang C, etodologi dan hukum, ada 5 contoh untuk mengelola interkoneksi dari rationality dan moralitas. Yang pertama ada 5 tokoh-tokoh, yaitu Tuan George on Roads tentang seks dalam terang Girl di Agnes. Yang kedua, Horace McGraw-Hill mengambil keputusan anggota juri dalam kasus kelalaian. Yang ketiga, yaitu ada tokoh Lena J. Yusi yang menerangkan tentang rasionalitas, praktek, dan moralitas. Yang keempat adalah Hurt and Wilkes tentang aturan, kemungkinan gagal, dan bunuh diri. Yang kelima adalah Joseph Gusfelds yang menerangkan tentang membangun killer demon. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kurang lebihnya bisa langsung bisa tanya-tanya ataupun bisa
membaca sendiri untuk pemahaman di teori keempat. Untuk di sini saya selaku pemateri ataupun selaku pembicara di sini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang metodologi hukum. Mungkin setelah ini mungkin saya bisa belajar tentang metodologi tentang hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah kata maupun perbuatan dari saya sendiri ataupun dari teman saya Reza Nikmatul Nikmah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.